Panjang. A few moments later. Saikyo no Sensoku. Shienshoku. Psycho no Sensoku aja. Lu percaya hantu gak? Enggak. Percaya alien gak? Enggak. Kalau misalnya bumi itu datar, percaya gak? Enggak. Bumi itu bulat? Ah. Kalau misalnya ada orang minjem jet pribadi temennya tapi temennya gak ikut? Waduh. Gua gak ikutan tuh. Mending ikayan. Lebih bahaya. Enggak, jadi tadi gue nanya-nanya tentang alien sama hantu. Karena musim ini tuh ada yang bagus banget. Oh, ada itu. Ini dia rekomendasi anime debut fall 2024 Versi kan Megane. Seperti biasa, kita kan akan selalu memberi rekomendasi ya untuk anime musim berikutnya. Kita selalu ada anime rekomendasi anime debut dan anime sequel. Untuk sequel ada beberapa yang oke, tapi yang debut itu juga nggak kalah oke. Nah, yang debut ini tentunya anime-anime yang ada memang yang sudah bawaan dari anime-anime populer sebelumnya, tapi banyak juga anime-anime baru yang menciptakan suasana suasana baru di hati penonton. Betul. Apalagi di musim ini lebih beragam ya. Betul. Jadi lebih akibat. Kita langsung masuk aja ke yang pertama kita punya apa nih? Yang pertama kita punya sebuah karya Junji Ito nih Pak. Waduh. Ada ini nih, Uzumaki. Siapa yang nggak tahu Junji Ito ya? Betul. Junji Ito ini dikenal sebagai salah satu seniman Jepang manga di mana gambar-gambarnya ini horornya ini berasa banget nih. Bahkan beberapa kali kita lihat adanya postingan-postingan viral itu yang berbau horor itu pasti mereka bilang di kolom komennya ya, coba deh nonton Junji Ito, nonton karya-karya Junji Ito karena memang seserem itu guys. Feel-nya tuh beda ketika kita lihat karya Junji Ito sama karya-karya misalnya sekedar horor-horor biasa pada umumnya ya. Iya, karena dia mungkin lebih ke style dia tuh apa ya, pembawaan horor dia tuh lebih ke surrealis menurut gue, lebih absurd aja. Contohnya Uzumaki ini sebenarnya gue belum nonton sih atau gue belum baca. Cuma setahu gue dia tuh berhubungan dengan Uzumaki itu kan kayak pusaran. Jadi dia berhubungan dengan pusaran horor yang gue pernah lihat klipnya itu kayak badan lu bisa muter gitu. Itu kan absurd kan. Doctor Strange gitu. Dokter Strange. Muter ya. Pindah di versi lain, isekai ya. Satu badan bisa muter gitu. Menurut gua ini absurd nih, tapi apa ya, dari penggambarannya itu ke ngeriannya tuh berasa banget. Bukan sekedar dia muter terus kelihatan gore, kelihatan apa ya, takut gitu. Tapi lebih ke horornya tuh dapat banget. Ngerinya itu dapat banget. Jadi menurut gua dia bisa menyampaikan emosi takut melalui gambar-gambar dia. Betul. Dan akhirnya ini dibuat menjadi anime dan ini patut kita tunggu-tunggu sih. Meskipun anime ini hanya 4 episode, tapi dari 4 episode itu kita sudah bisa melihat sebuah karya yang luar biasa banget nih dari segi horornya, mencekamnya dari seorang Junji Ito bikin sebuah karya. Nah, sebenarnya garis besarnya ini adalah tentang sebuah kota terus di mana di situ ada yang tinggal ya kehidupan manusia pada umumnya. Cuman ternyata di balik kota itu ada seorang bapak-bapak ya yang suka banget sama pusaran dan dari situlah segala sesuatu bermulai gitu ya. Nah, ketika bapak-bapak itu suka terhadap pusaran ini, anaknya pun akhirnya mencari tahu lah ini orang bokap gue kenapa nih, terus dia cerita-cerita ke pacarnya dan sebagainya hingga akhirnya dari pusaran inilah yang menjadi inti cerita utama dari si Uzumaki. Dimana kengerian itu dimulai dari pusaran doang. Iya, menarik sih. Dari premisnya sih udah out of the box banget ya. Iya. Ya, jadi ini film horor yang unik lah ya. Unik. Dengan konsep yang menarik. Oke, selain itu kita juga punya nih anime yang gak kalah absurd. Nah, ini anime yang absurd. Kemarin ketika kita mewawancarai salah satu cosplayer, ada salah satu cosplayer yang menyarankan anime ini nih. Padahal kemarin tuh baru mulai awal tahun. Sekarang udah pertengahan tahun mau ke akhir nih. Betul. Dan ternyata animenya memang asik, Gan. Betul. Memang banyak sekali pemikatnya ya anime ini. Betul. Anime apakah itu, Gan? Inilah Dandada. Nah, anime yang menarik karena dia ini punya sebuah plot yang beda nih, nggak cuma sekedar
kita ngomongin fantasi atau kita ngomongin adventure, tapi apa sih yang kita dapetin nih Pak kira-kira di Dan ini Pak? Oke, jadi dari Dan ini sebenarnya ya, kalau kita ngikutin omongan-omongan netizen nih, Big Three kan masanya udah habis. Yang kita bilang di rekomendasi anime sequel kan sisa Bleach doang ya. Paling sama One Piece karena emang One Piece itu terus menemani kita lah dari kecil sampai sekarang masih ditemenin terus. Kalau Naruto udah nggak ada. Big Three itu kan kuatnya di situ ya, di masa-masa kita gitu, nostalgia. Terus ada lagi New Big Three, Kimetsu, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero. Boku no Hero dari segi manga udah kelar. Jujutsu Kaisen baru aja kelar. Kimetsu udah lama kelar. Jadi sekarang yang lagi merajalela itu adalah anime shonen seperti Chainsaw Man, ada Kagurabachi, Gachiakuto, Kaiju nomor 8, dan termasuk Dan ini akhirnya dibuat sebuah anime. Nah uniknya dari tadi yang gue sebutin ya, anime shonen yang gue sebutin itu rata-rata pada absurd semua. Konsep penceritaannya tuh udah bukan zero to hero lagi. Gue mau jadi Hokage, gue mau jadi Raja Bajak Laut, terus gue mau jadi ini udah enggak. Udah pokoknya objektifnya tuh udah beda. Contohnya kayak Chainsaw Man, objektif utamanya lu megang tete aja. Kalau di Dan sebenarnya ya karena gue nggak baca manga, tapi yang gue lihat dari episode 1 kan udah keluar ya, itu menarik banget. Jadi si tokoh utama cuma mau punya temen, sesimpel itu. Tapi dikemasnya dengan menurut gue tema yang mau dihadirkan adalah chaos. Kekeosan itu kayak lu bayangin dalam satu anime ada hantu, ada alien Ya. Kapan lagi ya? Biasanya kalau Bleach lawan roh, bajak laut lawan bajak laut, Hokage lawan ninja yang lain. Ini lawan hantu lawan alien. Belum nanti kita nggak tahu ke depannya ada apa gitu loh. Agak-agak Gintama ya. Tapi tetap plotnya jelas kalau ini. Plotnya jelas dan asik banget karena itu tadi ada premisnya menarik banget dan tokoh utamanya cukup relate. Apalagi ada Nenek Turbo. Nenek Turbo, sukanya 98 Pak. Pertamax Turbo. Pokoknya menarik banget ini anime. Se-absurd itu, se-chaos itu, bahkan dari art style-nya itu menarik banget, gue suka banget. Dan gue pasti bakal, ini tuh feel yang gue dapet waktu gue nonton episode satunya Kaiju nomor 8. Ketahuan nih, ini anime bakal bagus banget. Ya. Dan menurut gue dan Dadan juga ngomong itu, jadi worth it banget untuk kita tunggu. Menarik banget dan cocok buat kita tunggu untuk anime-anime yang akan datang berikutnya. Oke, tadi kita udah bahas anime yang ngepop banget nih Pak. Kita udah bahas anime yang ngepop banget. Yang kemungkinan tuh orang-orang pasti banyak suka karena shonen. Nah sekarang kita akan sedikit minggir. Betul. Kita punya anime apa Pak? Kali ini kita ada anime Kiwi wa Meido Sama. Nah ini adalah anime di mana yang agak-agak slice of life nih. Jadi agak santai. Cuman memang background dari si karakternya itu adalah sama kayak Mamior. Ya itu seorang pembunuh bayaran Pak. Asasi. Cuman dia udah tobat lah ya. Jadi semakin kesini tuh semakin lebih ke arah slice of life. Jadi lebih banyak membantu seorang pemuda di apartemen gitu kan. Lebih banyak nolongin dia karena dia merasa berhutang budi lah. Ibaratnya kan ditolongin dari kecelakaan kalau gue nggak salah. Jadi karena ditolongin itu akhirnya si wanita ini tok gitu kan datang ke apartemen, ada yang butuh saya bantu. Maksudnya membantu untuk kehidupan sehari-hari dalam slice of life-nya kayak gitu. Jadi maid ya. Iya, jadi maid. Cuma yang lucu kalau kalian nonton trailernya adalah dia ini tipe karena dia adalah pembunuh bayaran. Jadi dia nggak ngerti apa soal maid. Kikuk dia menjadi seorang maid itu. Jadi perjalanan dari dua orang ini yang satu menyendiri dan yang satu lagi adalah pembunuh bayaran yang mau jadi maid gitu. Jadi cukup bertolak belakang dan ini menarik banget menurut gua. Pasti bakal ada banyak komedi-komedi, vibes-nya bakal asik banget dan romance-nya pun juga bukan romance yang kental banget. Jadi semua orang pasti bisa nikmatin gitu, gak cuma untuk cewek-cewek aja yang suka romance. Pasti cowok juga kayak karena romance-nya tipis nih. Wah pasti asik. Karena ada juga beberapa gua kenal reviewer anime juga maupun cosplayer cowok yang memang sukanya tuh romance Pak. Memang ada spesialis khusus mereka ini Pak. Spesialis khusus mereka sukanya romance. Iya. Dan mungkin ini bisa menjadi suatu hal yang menurut mereka asik mungkin ya. Ya karena romance-nya nggak sekental itu gitu. Iya. Ini cukup worth it lah untuk kita tunggu pengalamannya antara kisah dua orang ini gitu.
antara seorang mantan bunuh bayaran dengan seorang anak SMA yang tinggal di apartemen. Next kita punya apa lagi, Pak? Ada anime Nageki no Bore wa Intai Shitai. Kita bisa ya singkat aja lah kali ya, Nageki no Bore. Jadi Nageki no Bore ini bercerita tentang sekelompok anak kecil yang mau jadi Bukensha, petualang. Petualang kan? Yang akhirnya mereka betul-betul berhasil menjadi petualang yang disegani, yang jago lah. Iya. Cuma yang menarik dari anime ini adalah anime ini punya konsep penceritaan yang sama kayak Kagejitsu atau enggak Hyper Everything. Jadi scripted komedi banget, dimana sekelompok anak kecil ini, mereka kan ada berenam kalau nggak salah, berenam atau bertujuh. Orang-orang ini tuh mengidolakan salah satu dari antara mereka. Nah, sering berjalannya waktu, yang lain pada jago, yang diidolakan ini masih tetap cupu. Tapi yang jago-jago ini masih tetap berpikir bahwa yang cupu ini, yang mereka idolakan ini adalah orang yang sangat jago. Jadi mau nggak mau, si orang cupu ini akan terus berpura-pura menjadi orang yang sangat jago. Jadi menurut gue, dengan konsep penceritaan seperti ini, gue kan udah mulai tertarik ya. Dan mungkin ini juga akan menghibur kita semua lah. Kita bakal suka. Jadi salah satu anime yang cukup patut untuk ditunggu juga, Pak. Apalagi kisahnya tentang para petualang. Iya. Dimana orang yang dijagokan sebenarnya nggak begitu jago, tapi dipercaya ya ibaratnya. Dipercaya dan mampu untuk memberi sebuah kebijakan ya. Sehingga orang-orang itu mau mengikutinya gitu ya. Betul. Anime-anime yang mengandalkan orang lain ya. Iya. Punya karisma. Betul. Kalau ada orang kenapa harus saya? Ya, betul. Ini cukup menarik lah karena konsepnya unik, premisnya juga menarik. Betul. Oke, berarti kita udah masuk ke yang keempat itu ya. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir. Panjang. A few moments later. Saikyo no Shensoku. A few minutes later. Oke, next kita punya Saikyo no Shensoku Wajutsushi. Nah, ini anime yang agak-agak mirip nih kan dengan sebelum-sebelumnya. Maksudnya dengan anime sebelum ini. Karena memang kita melihat di sini adanya anime yang bacot no jutsu kan. Tapi ingat, bacot no jutsu yang ini tidak ada magic-magicnya. Karena yang magic-magic orang-orangnya yang berada di sekitar-sekitarnya. Di anime ini kita kedapatkan sebuah karakter yang dimana memang dia ini nggak hebat Pak, dia ini nggak hebat, nggak jago berantem, tapi jago ngomong. Betul. Jadi dengan kemampuan jago ngomongnya dia ini, dia bisa mempengaruhi banyak orang di sekitarnya untuk membentuk sebuah tim dan mencapai keinginan bersama lah ibaratnya sales hebat nih ngumpulin tim akhirnya bisa jualan dengan lancar, atau sebuah AE yang hebat nih bisa ngumpulin tim dan bisa ngejual sesuatu dengan lancar. Nah di sini tuh mereka ingin mengalahkan monster-monster jahat dan karakter utamanya ini akhirnya bisa mengumpulkan banyak orang-orang hebat dengan apa yang ia janjikan, dengan bagaimana ia mengajak, pada akhirnya bisa menciptakan sebuah tim yang mantap Pak. Secara garis besarnya itu. Betul. Jadi si tokoh utama ini kita terinspirasi dari kakeknya. Kakeknya tuh jago banget sampai waktu desa dia kena bencana monster, itu kakeknya ngelawan sendirian. Dan itu menjadi motivasi si tokoh utama untuk terus berlatih, Pak. Meskipun dia hanya punya bacot no jutsu. Betul. Tapi dia mengoptimalkan bacot no jutsu dia ini, Pak. Sehingga dia dapat jadi support yang baik lah. Jadi support yang baik. Dan akhirnya teman-temannya juga harus membantu dia dalam mengalahkan monster-monster di dungeon-dungeon gitu. Jadi menurut gua ini juga asik karena ya itu tadi sih menurut gua kayak bacot no jutsunya kembali lagi kan. Bahwa Anda tidak harus menjadi sesuatu untuk memenangkan sebuah pertarungan. Quotes of the day. Ya, jadi kerja keras si tokoh utama ini mungkin akan membuahkan hasil ya, dan itu yang biasanya kita demen karena zero to hero ya. Apalagi dia ini kan kita bisa relate karena dia punya kekurangan. Dia tuh nggak jago berantem, tapi dia jago ngomong, jago menggunakan intelektualitas dia. Dia pinter banget sampai dia tahu kapan timing dia harus ngasih support, kapan tahu dia harus ngasih arahan. Menurut gue oke banget sih. Dan ini juga kalau dari segi konsep penceritaan sebenarnya nggak unik ya, karena umum lah ya, petualangan lu zero to hero, cuma yang unik adalah karakternya dan kekuatan dari karakter itu. Oke, itu aja tadi sekian banyak dari anime-anime fall yang bakal muncul di tahun 2024 ini. Gimana menurut kalian? Apakah ada anime-anime kesukaan kalian yang akan muncul? Atau kalian punya
rekomendasi anime lain di fall 2024 ini? Tulis di kolom komentar bawah. Betul sekali. Kalau kalian ada yang kalian suka, ada yang kalian cocok juga dari rekomendasi kita, boleh tulis di kolom komentar karena nanti kita akan buat ratingnya juga Ratingnya ya, lagi nanti di akhir musim. di akhir musim. Jadi sekian aja dari Anime Kane. Azas. Azas.